Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Senang sekali saya Nasir Idrus bisa menemani Anda pada malam yang berbahagia ini, tentu di acara Zudi Podcast inspiratif. Kita membahas ilmu, iman, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Baik, hari ini atau malam ini saya tidak sendiri. Saya hadir dengan seorang narasumber, yaitu Ustadz Muhammad Raju Hanindra Mubarak. Nanti beliau akan membahas masalah yaitu ilmu dan etika dalam bermedia sosial. Baik teman-teman sekalian, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Tentu dalam kegiatan sehari-hari selain mengajar dan membimbing anak-anak, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat lelah Ustaz. Iya benar sekali, tapi insya Allah dengan lelah kalau kita niatkan untuk Allah maka menjadi lillah insya Allah ta'ala. Baik, langsung saja Ustaz, sesuai dengan pembahasan kita, ilmu dan etika dalam bermedia sosial. Kalau kita melihat hari ini, itu orang-orang dalam bermedia sosial banyak sekali mengesampingkan etika dan juga moral ketika mereka bermedia sosial. Sebenarnya sejauh mana atau sejauh apa peran ilmu dalam menjaga etika dan adab dalam bermedia sosial? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin langsung saja Nasir ya, kita memperpanjang mukadimah. Jadi tadi bagus sekali. Jadi tema kita hari ini sangat berbobot lah ya di tengah kehidupan yang modern. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang pada dasarnya menggunakan media sosial namun mereka tidak mengetahui atau tidak mengenal etika, dan barangkali sudah mengenal etika itu namun mereka tidak menjalankan. Tapi kita perlu ketahui dulu bahwa ilmu dalam secara umum ya, ilmu itu adalah sesuatu yang membimbing kita menuju sesuatu yang lebih baik. Artinya ilmu itu akan membawa seseorang menjadi terarah. Jadi kalau kita punya harta, itu biasanya harta itu yang menjaga kita yang menjaga harta. Namun ketika ilmu itu dimiliki oleh seseorang, insya Allah orang itu akan dijaga oleh ilmu itu sendiri. Itu itu sangat penting di era zaman sekarang. Iya, betul dan tepat sekali itu Ustaz. Namun yang jadi pertanyaan kita, bahkan juga pertanyaan dari para pengguna media sosial, penggiat media sosial, netizen lah kalau kata anak Gen Z sekarang ya. Apakah semua orang yang aktif di media sosial itu mereka sudah mengetahui atau memahami adab-adab dan etika dalam bermedia sosial? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya sangat berbobot sekali saya rasa, karena memang kita melihat di media sosial ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah orang-orang yang sudah menggunakan media sosial di zaman sekarang sudah melakukan atau menggunakan media sosial dengan bijak gitu ya. Jadi kalau kita melihat Bu Nasir, berita hoax yang kita dapatkan di setiap harinya, berita-berita yang menyimpang setiap harinya, tentu di sini ada gambaran bahwa belum semua orang-orang yang bermedia sosial sudah mengetahui ilmu itu sendiri, ilmu media sosial. Iya. Tapi barangkali juga ada di antara mereka yang paham, namun mereka tidak menggunakan atau mengerjakan ilmu itu, tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Sebagai contoh, misalkan ketika orang-orang sudah mendapatkan ilmu terkait ilmu tabayyun, misalkan Tuan Nasir, ketika ada suatu berita atau informasi yang datang kepada kita, baik datang kepada media sosial seperti TikTok atau platform lainnya, kita tidak bertabayyun, tidak mencari validasi atau mencari kebenaran atas berita tersebut, sehingga yang terjadi apa? Kita ikut campur berbaur dalam menyebarkan berita hoax yang pada dasarnya Allah sudah perintahkan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila telah datang kepada kalian orang-orang yang fasik membawakan berita kepada kalian, maka hendaklah kalian bertabayyun. Ya. Nah, ini juga menarik tadi dari sedikit kupasan Ustadz mengenai berita-berita hoax, dan kita sebagai penggiat media sosial, Ustadz mengatakan tadi sebaiknya jangan menyebarkan berita itu sebelum terbukti atau teruji kebenarannya. Nah, sekarang
Ini kita perumpamaannya Ustaz. Iya. Jika memang berita itu benar adanya, benar adanya si fulan melakukan kejahatan ini atau seperti ini, benar adanya. Terus kemudian kita atau seseorang menyebarkan berita yang yang didapati nilai kebenaran itu dalam sudut pandang Islam atau dalam perspektif ilmu pengetahuan, ilmu agama, apakah itu dibolehkan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang ini sangat terkadang orang bingung mana yang harusnya di-share dan mana yang harus ditahan itu ketika kebenaran sudah terungkap. Jadi gini Tunggu Nasir, ada kesalahan itu yang bersifat sosial atau yang sebagian lagi ada yang bersifat pribadi. Jadi ketika seseorang melanggar atau katakanlah seseorang pejabat misalkan ya, kita katakan mereka melakukan kesalahan berupa korupsi misalkan, dan itu sudah kita dapatkan kebenaran berita tersebut. Iya, benar. Apakah kita boleh untuk men-share atau memberikan informasi kepada orang-orang? Tentu ini boleh. Karena apa? Karena perbuatan pemerintah atau pejabat yang terdapat dalam berita tersebut merugikan banyak orang, merugikan masyarakat sosial, sehingga hukumannya juga hukuman sosial. Berbeda nanti kalau memang itu adalah suatu aib misalkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak layaknya antara laki-laki dan perempuan, itu kalau bisa atas nama misalkan berita, dia harus memprivasi nama siapa pelaku dan yang dilakukan korban. Ya minimal pakai inisial. Inisial M atau berinisial N gitu ya. Iya, inisial Mubarak. Jangan langsung seperti itu. Harus ada inisialnya begitu ya. Harus inisial, minimal inisial M lah. Jangan sebut langsung nama. M atau N ya. M atau N. Itu berdekatan sekali itu kan. Ya, memang harus seperti itu nih Ustaz. Iya. Terus kita melihat banyak orang yang memberitakan atau menyebarkan berita, memang nilainya kebenarannya itu sahih, memang benar. Tapi yang menjadi korban, yang dianggap yang melakukan kesalahan ketika disebarkan berita itu, dia merasa seakan-akan dia korban. Lalu dia membuat laporan kita salah. Ini menjadi dinamika juga nih bagi kita nih Ustaz nih. Ya, di media sosial gitu. Dan kita melihat ya memang dia yang menyakiti dan dia yang paling tersakiti. Iya, merasa paling tersakiti. Padahal dia menyakiti banyak masyarakat itu. Jadi itu salah satu lebih ke kita kan fokusnya ke media sosialnya. Jadi kalau misalkan harapan kita men-share berita-berita yang sudah valid atau berita yang sudah benar kebenarannya, pada saat kita share dengan niat. Nah, ini lagi-lagi kita kembalikan dalam hati. A'malu binniat. Iya, kembali niatnya. Apabila kita niatkan itu sebagai bentuk bahkan bisa jadi introspeksi itu Nasir. Iya. Sebagai introspeksi, barangkali kita juga pernah melakukan sebuah perbuatan kesalahan yang sama seperti orang yang kita share itu berita. Tapi kan sebagian juga ada juga yang men-share hanya sebatas untuk mengekspresikan atas kekesalannya. Jadi kan media sosial itu juga ajang untuk mengekspresikan diri kan. Orang bisa nangis di live TikTok, orang bisa joget di sana, orang bisa bahagia, orang bisa tertawa, dan itu adalah bentuk ekspresi diri kita itu. Nah Ustaz, ini saya sebenarnya tidak mau saya tanyakan lagi tadi, cuman karena Ustaz sudah membahas masalah TikTok. Nah, ini TikTok ini menarik juga nih. Iya, kita melihat pengguna TikTok sekarang ini, penggunanya itu kan rata-rata masih usia yang rentang, usia pelajar. Kita tidak menyayangkan orang menggunakan TikTok, tapi perilaku mereka dalam bermedia sosial khususnya TikTok ini saya perhatikan memang kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan. Apakah pengguna seperti ini atau mereka yang bermedia sosial seperti ini belum memiliki ilmu, atau memang mereka punya ilmu tapi pura-pura nggak punya ilmu? Itu bagaimana nih Ustaz? Oke. Pada dasarnya di tengah modern seperti ini, zaman yang terus berkembang, tentu berbeda dengan zaman kita masih kecil dulu. Pada saat kita masih kecil, kita nggak kenal tuh namanya handphone, nggak ada. Kenal yang namanya TikTok. Yang kita main kelereng, layang-layang dan sebagainya. Tapi ya itu adalah merupakan bentuk sebuah perubahan ya, dan memang kita harus siap menerima itu semua. Namun itulah tadi perannya ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, kita akan ada pembatas untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya membuat kita malu di hadapan banyak orang itu. Jadi ini merupakan pesan juga tuh, bisa merupakan sebagai pesan juga kepada ayah-ayah, ibu-ibu,
wali santri itu ya, menjadi bahan apa ya namanya, sebagai bentuk bagaimana cara melihat atau mengontrol anak-anak saat menggunakan media sosial. Artinya tidak memberikan mereka mengakses bebas dalam media sosial. Kita tahu di media sosial itu dampak positifnya banyak, tapi dampak negatifnya akan lebih mudah didapatkan di Mesir. Membuka situs-situs yang terlarang misalkan, membuka ya banyak sekali lah sekarang di zaman sekarang, video misalkan foto Tuku Nasir itu yang tadinya lagi ceramah misalkan di atas khatib, wajahnya diedit, diambil, dipindahkan ke wajah orang lain. Jelek misalnya kan. Nah, itu kan pencemaran nama baik itu ya. Pencemaran nama baik, dan itu walaupun bisa, memang jelek kan. jadi begitu Tuku Nasir di zaman ini, teknologi itu bisa menjadi fitnah juga. Iya, iya. Jadi seperti itu yang kita wanti-wanti bagi kita semua, termasuk kita sebagai host dan narasumber juga introspeksi. Barangkali kita juga salah dalam menggunakan media sosial, dan umumnya bagi seluruh para penonton yang telah menonton pada waktu kesempatan yang berbahagia ini, jadikanlah media sosial itu sebagai ajang untuk kita melakukan kebaikan. Kita bisa berdakwah di media sosial. Baik, kita bisa membuat video, kita bisa mengaji di sana. Jadi itu bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada harapan yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh pendengar, khususnya para santri, karena kita berbicara di ranah santri, orang tua dan umumnya para pengguna penggiat media sosial. Mungkin saja ada adab dalam bermedia sosial itu bisa sedikit disampaikan ke para pendengar agar mereka bisa mendengarkan, Ustaz. Baik, ini singkat saja, Iya. tidak perlu panjang. Namun ini sebagai catatan ya, bahwasanya untuk kita generasi muda ya, agar selalu menuntut ilmu, mencari berusaha untuk memperbaiki diri di tengah kehidupan yang begitu dahsyat gitu ya. Jadi dengan ilmu itu nanti insya Allah tidak ada ruginya. Ilmu apa? Ilmu duniawi, ilmu akhrawi, ilmu akhirat, itu semua tidak ada ruginya. Jadi pesan kami selalu menuntut ilmu, gunakan media sosial dengan bijak, jangan mencoba men-share atau foto, video yang barangkali kita tidak tahu benar atau salahnya. Jadi sebelum kita men-share video atau memberitakan kabar kepada orang lain, kita pastikan bahwa berita itu sudah valid. Kita bisa mencari platform yang memang sudah mendukung. Misalkan Tuku Nasir, kita bisa lihat di TV One misalkan. Kita bisa lihat juga di media sosial akun-akun tertentu yang memang mereka jarang sekali terkena pelanggaran dari TikTok atau media sosial tentang pelanggaran pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Saya rasa itu saja dari kami Tuku Nasir sebagai narasumber untuk memberikan pepatah dua kata yang bisa kami sampaikan. Baik, saudara pendengar, bagus dan bijak apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Raju Hanindra Mubarak. Mungkin sebagai penutup kita akan minta satu quotes dari beliau atau kata-kata motivasi untuk kita semua, khususnya dalam bermedia sosial, singkat, jelas dan menginspirasi banyak kaum. Ustadz, terakhir. Oke. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Nah, itu Tuku Nasir. Ya. Karena bagus ya. Ya, jadi intinya kita punya ilmu, tapi diamalkan. Harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Ya, Jadi pohonnya besar tapi nggak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Hanya menjadi benalu bagi masyarakat. Iya, benar sekali teman-teman, saudara pendengar sekalian. Banyak sekali yang ingin kita tanyakan ke pemateri kita, yaitu Ustadz Raju Hanindra Mubarak, tapi mengingat waktu dan kesempatan, maka untuk malam ini kita akhiri pembicaraan kita di Judi Podcast Inspirasi, membicarakan ilmu, iman dan pengetahuan yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya dan season berikutnya. Saya Tengku Nasir bin Idrus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.